Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa bertemu di dalam majelis kajian tafsir. Dalam hal ini yaitu kajian tafsir secara tematik. Kita ambil berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian kita lihat dari sudut pandang Al-Quran. Lazimnya disebut dengan tafsir maudhu'i, sesuai dengan tema. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah musim gerges nasional katanya ya. Gerges nasional. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan di dalam mempelajari ilmunya Allah ini, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore ini kita akan mengangkat tema yaitu mentadabburi Al-Quran. Masih dalam tema besar kita tentang akhlak-akhlak yang harus harus dipenuhi oleh orang yang hendak membaca Al-Quran. Kemarin kita sebutkan termasuk akhlak di dalam membaca Al-Quran adalah dibaca dengan cara tilawah, dengan cara tartil. Tartil itu artinya pelan-pelan. Kalau mungkin ada yang tadi malam itu mengikuti UTQ, Gus Darwis dawuh, ya tartil itu sesuai dengan ketokannya. Makanya kalau sampean mengenal istilah ada ngaji tek-tekan itu, yaitu seperti itu. Supaya kita terbiasa dengan membaca pelan, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lamban. Terlalu lamban sampai kemudian menambahkan panjang yang melebihi batas sampai 7 harokat satu misal, karena itu sudah terlalu panjang. Itu salah satu dari adab orang membaca Al-Quran atau akhlak orang membaca Al-Quran. Termasuk juga seperti yang kita bahas kemarin adalah tahsinus saut, yaitu dengan memperindah bacaan melalui suara kita. Kalau kebetulan suara kita enak, maka usahakan baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang sesuai dengan kaidah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tadabbur. Kita baca di sini, wa min a'zami adabit tilawatil batinati at-tadabburu li ma'anil Qur'an. Dan termasuk dari adab tilawah secara batin. Maksudnya adabnya ini secara batin. Ada zahir, ada batin. Yang zahir ini yang tampak. Adab yang tampak contohnya, kalau megang Al-Quran tidak boleh tenteng. Itu termasuk adab yang zahir, yang tampak. Mohon maaf ya, kayak sampean bawa novel itu, dibawa gini kemudian bayi lembayan, berarti itu berarti tidak beradab kepada Al-Quran. Ini secara zahir, tampak jelas. Kemudian contoh yang lain, ketika membaca Al-Quran hendaknya menutupi aurat. Jangan bengkang, baca Al-Quran bengkang. Memang tidak ada syarat harus menutupi aurat, memang tidak ada. Baca Al-Quran memang tidak disyaratkan wajib menutupi aurat, tidak ada. Tapi itu mengurangi adab. Masa bengkang satu misal. Atau mungkin tak bengkang, tapi menurut kita itu kayak tidak layak. Contohnya hanya pakai sarung saja gitu kan.
Kira-kira layak apa enggak? Enggak layak. Apakah kemudian itu pahala membaca Al-Quran menjadi gugur? Enggak. Tetap dapat pahala, tapi secara adab kurang sopan. Maka harus yang bagus sekalian, menutupi semuanya. Kalau yang laki-laki ya pakai pakaian yang sopan juga. Pun juga sama dengan yang perempuan. Ini yang tampak oleh mata, kelihatan gitu loh. Ada juga yang tidak tampak. Itu yang disebut dengan al-batinah. Yang tidak tampak. Nah, salah satu adab membaca Al-Quran yang tidak tampak adalah at-tadabbur. At-tadabburu lima'anil Quran, mentadabburi makna-makna Al-Quran. Apa makna dari tadabbur? Supaya kita mengerti jelas. Kita disuruh tadabbur, tapi apa artinya tadabbur? Nggak tahu. Nah, maka harus tahu definisi dulu. Wa ma'na tadabburi, ini definisi tadabbur, an-nadharu fi adbaril umuri, ay fi awaqibiha wa ma'alatiha, wa huwa qaribun minat tafakkuri. Tadabbur adalah an-nadhar. Apa artinya nadhar? Berpikir, nazar. Makanya ada istilahnya ahlun nazar, berarti orang yang ahli mikir. An-nazar itu bukan hanya melihat saja, tapi juga dipikirkan. Makanya dalam bahasa Arab itu banyak istilah melihat. Ada musyahadah, ada munadharah, melihat, nazar. Makanya kemudian ada istilahnya di bahas dalam nazar ini, ketika kita berdebat nama juga munadharah. Karena melihatnya ini melalui berpikir. Ada aktivitas berpikir, itu nazar. Ada ro'a yara. Sama-sama juga melihat semua, cuman berbeda nanti implementasinya. Ada orang yang melihat hanya sekelewatan saja gitu kan. Nah, hanya melihat sekilas gitu. Ada orang yang melihat sambil menikmati, melihat santai. Itu lebih kepada musyahadah. Musyahadah. Satu misal, saya melihat televisi, melihat berita, melihat film layangan pedot, satu misal, putus. Ini bahasa Arabnya musyahadah, melihat namun lebih mengarah kepada santai-santai saja. Nah, kalau nazar ini enggak, melihat tapi ada aktivitas berpikir di sana. Contohnya, sampeyan melihat buku, kemudian sampean melihat bahwa buku yang sampean lihat ini ada sesuatu yang aneh. Hati sampean pikirkan, kok bisa aneh buku ini? Apa perbedaannya dengan buku-buku yang lain? Kok warnanya ini? Itu namanya nazar. Ada aktivitas berpikir di situ. Ketika saya baca Al-Quran, kemudian saya mencoba menyelami makna-makna yang ada di dalamnya, maka itu nanti akan ada aktivitas berpikir. Ketika saya berkata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak pikir-pikir, apa artinya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, baik kamu itu memberikan menakut-nakuti mereka ataupun tidak menakut-nakuti mereka. Ini statusnya sama, sama. Artinya apa? Artinya mereka itu sudah tidak ada perubahan sama sekali sudah. Terus mulai kemudian menghubungkan dengan hal-hal yang lainnya. Contohnya yang paling gampang saja. Terkadang kita melihat ada air. Ketika sampean melihat air, biasanya yang terlintas dalam pikiran apa? Air buat apa kira-kira? Minum. Bagi orang yang tidak berpikir, tidak mau mentadabburi, ya namanya minum, yang minum saja. Nah, ada air, masukkan ke mulut, glek kenyang, selesai sudah. Apalagi kemudian air yang putih tadi dicampur dengan jas jus, dicampur dengan es batu,
di apa namanya di tengah terik matahari yang sangat panas. Udah enak banget itu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi bagi orang yang berpikir mendalam, ini kan air kok bisa kemudian bisa menghilangkan haus. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apa gitu ayatnya, saya lupa. Seperti itu kan ya. Apakah kamu tidak melihat atau berpikir dalam hal ini, berpikir air yang kamu minum itu. Kemudian dalam ayat yang lain, ketika kita melihat ada apa namanya tumbuh-tumbuhan, ada rumput itu kan, mungkin sampean hanya berpikir ya namanya orang menanam ya tinggal menanam di apa namanya biji ditanam di tanah maka dia akan tumbuh. Nah, pertanyaannya, apakah yang menumbuhkan tanah itu adalah tumbuhan itu adalah sampean sebagai petani? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang menumbuhkan tumbuhan itu adalah saya atau kamu gitu kan ya. Itu banyak di situ. Kemudian kita coba disuruh juga oleh Allah untuk melihat gunung. Gunung Semeru ini kok bisa ya? Mungkin kalau orang yang sedang apa namanya jatuh cinta kepada seorang perempuan, melihat fenomena gunung ini hanya dilihat dari sisi keindahannya saja. Dilihat dari jauh, indah sekali, dicampur dengan awan-awan gitu kan. Tapi bagi orang yang berpikir mendalam, ada apa dengan fenomena gunung ini? Ternyata banyak hal. Sedikit saja gunung batu, udah kayak kemarin itu jadinya gitu kan. Dipikirkan sama orang-orang yang ahli dalam dunia vulkanologi tentang ilmu pergunungan ini. Bahkan ada ilmunya sendiri itu tentang gunung saja gitu kan. Kita disuruh melihat hewan-hewan gitu kan. Kok bisa gitu kan, hewan-hewan ini bisa berkembang biak padahal mereka belum pernah kenalan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita kan kenalan dulu, kemudian muncul perasaan cinta, kemudian menikah satu misal dan akhirnya punya anak. Kalau hewan apakah kayak gitu? Pacaran dulu kan, pacaran, kenalan, habis itu jalan-jalan, ngedate atau misal, baru setelah itu menikah. Kan enggak kan ya? Ya pokoknya ketika mereka ingin langsung saja selesai, habis itu beberapa bulan setelahnya melahirkan. Loh, apakah mereka melahirkan kemudian tumbuh besar dan seterusnya ini adalah tidak ada yang menyeting, tidak ada yang menciptakan? Apakah tumbuh begitu saja? Tidak. Semuanya ada yang menyeting. Nah, kalau kita berpikir itu sampai dalam, itu maka akan muncul nanti kebesaran-kebesaran Allah. Kita akan berkata subhanallah. Pasti. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Melihat kepada ibil, pada unta, gimana Allah menciptakannya. Kemudian melihat as-sama, melihat langit, bagaimana langit itu bisa berdiri kokoh padahal tidak ada tiangnya. Kalau sampai bangun rumah nggak ada tiangnya, saya pastikan itu akan roboh. Tapi langit ini kok bisa tidak ada tiangnya tapi kok tidak roboh gitu kan. Dilihat warna langit ini apa sih sebenarnya? Oh, warnanya biru. Akhirnya muncullah nyanyian pelangi-pelangi di langit yang biru kan gitu kan ya. Tapi kalau sampai naik pesawat, naik roket satu misal, bukan roket chicken ya, naik roket ke atas, ternyata tambah ke atas gelap. Loh, katanya langit itu warnanya biru. Biru apa hijau? Warna yang muncul tadi hijau. Biru. Nyampe ke atas loh kok gelap seperti ini.
Nah, ini kan hal yang luar biasa. Gimana coba ininya? Cara kita berpikir. Itulah Al-Qur'an intinya di sini memerintahkan kita untuk memikirkan apa yang ada di dalam alam kita ini. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila kaifa nusibat, bagaimana gunung ini Allah jadikan paku ya. Jibala autada, dijadikan paku dan ia tetap gitu kan, tidak pindah-pindah. Semeru ya tetap di situ, tidak pindah. Satu misal, aku kok males ya ada di Lumajang ya, pindah ke Kelakan, kan tidak ada itu. Nah, nggak butun ya tuh misalnya kan ya, butun selesai mohon maaf, meletus di sini sudah selesai, kemudian pindah ke, mohon maaf satu misal dari bokong yang kiri satu misal selesai, pindah ke bokong yang kanan. Gunung tidak seperti itu. Semeru bosan ada di Lumajang, pindah ke Probolinggo atau pindah ke Sidoarjo. Enggak, tetap kaifa nusibat. Tetap, dan dia menjadi menjadi penguat lempengan bumi. Jadi penguat, jadi kayak paku itu. Nah, nanti di hari kiamat ketika paku ini dicabut, kayak lencak ya. Lencak kan banyak paku-pakunya. Ketika paku ini dicabut, sampean duduk di atasnya, kira-kira bagaimana? Jatuh, rempak. Yang kata orang Inggris itu rempak ya. Rempak itu. Nah, nanti hari kiamat juga seperti itu. Maka gunung-gunung yang menjadi penopang bumi ini diangkat. Dan nanti berteberangan, terbang gitu kan ya. Gunung Semeru terbang, Mahameru terbang, Merapi terbang, Himalaya terbang, dan manusia berada di antara gunung-gunung itu nanti di hari kiamat. Wa takunul jibalu, itu manfush itu artinya sesuatu yang ringan. Makanya kerupuk menurut orang Sudan namanya manfush, ringan. Nanti gunung itu kayak manfush gitu kan, bukan manfush mampus, bukan. Saya lihat di Al-Quran terjemahannya, ringan sehingga bisa diterbangkan kemanapun, kayak kapas itu ditiup gitu ke utara. Tapi ingat, yang terbang ini bukan kapas, gunung. Itu hanya batuknya saja, kayak itu, kayak di Semeru kemarin. Itu hanya batuknya saja itu. Itu pun bukan batuk-batuk yang yang berdahak. Itu hanya apa ya? Mungkin hanya aja, gitu saja. Ini batuk-batuk cekil-cekil itu bukan. Kalau sampean lewat daerah sebelum kelapa sawit itu, di situ banyak batu-batu sebesar, ada yang kayak mobil, ada yang setengahnya itu. Itu tahun 1970-an. Semeru meletus, itu mengeluarkan batu dari sana. Bayangkan jaraknya Semeru itu kan ya antara perbatasan Lumajang Malang gitu kan ya. Itu antolannya batu itu nyampe ke situ dekat kelapa sawit itu. Mungkin di sini ada yang rumahnya sekitaran Pasir Jambe. Nah, sampai akan lihat mungkin nanti kalau ke daerah kelapa sawit itu ada sawah-sawah, di situ banyak batu-batunya. Itu batu letusan dari Semeru itu. Ngaltok gitu. Ning. Itu luar biasa. Gunung Krakatau. Sekarang kan anak Krakatau di Selat Sunda itu ketika meletus itu seluruh dunia mendengar. Dentuman gunung Gunung Krakatau itu. Nah, ketika Gunung Krakatau itu meletus hampir menghilangkan setengahnya kayaknya. Setengah dari badan gunung itu. Anggaplah ini gunung seperti ini, ketika meletus buar ancor ini karya setengahnya. Kemudian muncul sekarang namanya anak Krakatau. Itu anaknya itu. Nggak tahu kapan punya cucu.
Itu kita disuruh berpikir oleh Allah. Suruh lihat gimana gunung itu. Bukan hanya didaki saja. Pendakian Mahameru. Nah, ini makna tadabbur. Wa qaribun minat tafakkur. Dan makna tadabbur ini sangat dekat dengan tafakkur, proses berpikir. Kenapa kita harus bertadabbur ketika membaca Al-Quran? Ternyata karena memang Allah memerintahkan hal yang demikian. Contohnya di dalam surat As-Shad, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, maksudnya Al-Quran ini. Al-Quran itu nama lainnya adalah kitab. Nama lain dari Al-Quran itu Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi, maksudnya Al-Quran. Kitabun anzalnahu, satu kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, yang diberkahi. Berarti Al-Quran ini diberkahi. Orang yang baca Al-Quran juga diberkahi. Supaya apa? Liyadabbaru, supaya mereka mentadabburi. Mentadabburi apa? Ayatihi, ayat-ayatnya. Ini di dalam surah Shad. Di dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andai saja Al-Quran ini datang dari selain Allah, artinya dibuat-buat, kan mereka menuduh bahwa Al-Quran ini buatan manusia, buatannya Muhammad, kata orang kafir. Kalau itu memang datangnya dari dipanggil anaknya. Kalau Al-Quran itu datang dari manusia atau dari tangan Muhammad, kata mereka ya orang-orang kafir itu, maka tentu hal-hal yang luar biasa di dalam Al-Quran itu tidak akan bisa terungkap. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan secara detail tentang bagaimana penciptaan manusia. Ketika, mohon maaf ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan, suami istri berhubungan, kemudian bertemulah dasar dijelaskan secara detail. Pokoknya seperti itu ya. Di dalam Al-Quran itu detail sekali. 40 hari jadi apa, 40 hari jadi apa, dan seterusnya. Detail sekali. Padahal ketika itu pada zaman Nabi Muhammad, kedokteran belum maju seperti saat ini. SPOG, spesialis obgyn ya, SPOG. Itu tidak ada zamannya Rasulullah itu. Kalau sekarang ada kan, Pak Edison, SPOG, Edifus, SPOG, spesialis obgyn. Jadi yang hanya ngurusin masalah kandungan ini, masalah mengandung ini. Dan dokter yang paling sibuk ya saya kira dokter itu, dokter kandungan. Kenapa? Karena selama ini belum ada orang yang pensiun mengandung, tidak ada. Meskipun dia ketika hamil itu, ketika mau melahirkan ngejen itu ya, mohon maaf ya, pasti dia akan berkata ini, aduh cek sakean mak, tobat mang, kok tangan dungu pulih, gitu kan ya. Ketika mau melahirkan. Tapi setelahnya, paling 2 bulan setelahnya, 3 bulan setelahnya, agak baik boleh, ngandung boleh. Gitu. Itu tobatnya orang mengandung. Tobatnya orang mengandung kayak orang ini tobatnya sambal itu. Makan sampai bon cabe, pedes level tertinggi. Makan bon cabe campur dengan bebel ya.
atau dengan jambu. Sampean makan akhirnya sampai merah sini kuping sampean. Sampean berkata, tobat saya wis nggak mau makan bon cabe. Ya saat itu. 2 hari setelahnya sampean ini lagi arojekan lagi ya. Nanya ke temennya, loh mana bon cabenya kok ada. Kayak gitu wis tobatnya orang ini. Hamil pun juga sama. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya melampaui zamannya ketika itu. Melampaui zamannya. Sehingga Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran dituduh oleh orang-orang orang-orang Arab ketika itu. Orang-orang Arab jelebo, jelek dan bau. Ketika itu dianggapnya sebagai apa? Majnun. Sebagai orang yang gila. Kenapa? Karena otak mereka tidak mampu mencerna apa yang ada di dalam Al-Quran. Melampaui zamannya. Al-Quran itu melampaui zamannya. Nah, bagaimana jika itu ada di dalam Al-Quran padahal zaman ketika itu belum semaju seperti saat ini. Ternyata hal-hal penemuan-penemuan baru yang kita temukan pada era saat ini ternyata sudah disinggung oleh Al-Quran. Nah, gimana itu bisa dijelaskan? Itu bisa dijelaskan jika Al-Quran itu memang berasal dari Allah. Kalau dari manusia kan tidak mungkin. Bagaimana Al-Quran bisa bicara tentang sains tadi, tentang orang hamil, tentang unsur bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari dua pasangan itu. Bahwa Allah ciptakan semuanya pasti ada 2 pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Ada proton, elektron, dan seterusnya. Semuanya berpasang-pasangan. Terus jomblo gimana Ustaz? Kan tidak berpasangan gitu. Itu kebetulan saat itu tidak berpasangan. Ya, karena mungkin tidak laku mungkin. Tapi jangan khawatir, jomblo itu pasti akan ada masanya dia berakhir kejombloannya. Yaitu kejombloan itu bisa berakhir kalau dia sudah menemukan pasangan, ini yang pertama. Atau yang kedua, kalau sudah mati, sudah meninggal, maka hilang kejombloannya. Nah, itu kita disuruh berpikir sama Allah, mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di dalam surah Muhammad ayat ke-24. Ini luar biasa. Ini hanya kita tadi berbicara dari sisi kecil saja di dalam Al-Quran. Sisi al-i'jaz al-ilmi. Jadi dalam Al-Quran itu ada cabang ilmu namanya al-i'jaz al-ilmi. Al-Quran ditinjau dari sisi sains. Dari sisi ilmu. Dulu ada doktor, profesor dari Prancis namanya Dr. Maurice Bucaille. Dia meneliti antara sains, Bible dan Al-Quran. Orang Prancis itu meneliti. Dia baca semuanya, dipelajari Bible, juga dia pelajari Al-Quran, dan juga dia pelajari sains. Ternyata hasil penelitiannya, sains itu selalu berbanding lurus dengan Al-Quran. Artinya sesuai. Apa yang ada di dalam dunia sains itu ada di dalam Al-Quran. Artinya bisa dipastikan Al-Quran itu benar. Sebaliknya berbeda dengan Bible. Sehingga ilmuwan ini pada akhirnya dia masuk Islam. Itu orang yang masuk Islam karena ilmu, ini dia akan pasti Islamnya akan bagus. Islam masuk Islam karena ilmu itu akan menjadi muslim yang bagus. Tapi kalau muslim geografis, kayak kita ini muslim geografis, kenapa masuk Islam? Karena bapak ibu saya masuk Islam, rok norok itu kan.
Nah, juga begitu akan menjadi Islam yang ronoro. Tidak jelas. Mungkin hanya di KTP-nya saja tertulis Islam, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Islam. Itu namanya Islam geografis. Tapi kalau orang yang masuk Islam itu karena karena ilmu tadi itu dia pelajari betul dan hanya dia masuk Islam, maka saya pastikan kualitas keislamannya itu akan sangat bagus sekali. Karena Al-Quran, Islam, dan ilmu itu pasti saling selaras, sesuai, pasti itu sudah. Jadi ketika sampai baca Al-Quran, maka tadabbur, ditadaburi. Para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah membaca secara sardan. Membaca secara apa? Sardan. Apa artinya sardan? Bukan sarden ya. Sarden kalengan itu bukan. Sardan itu artinya sampean hanya membaca Al-Quran gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak hataman itu namanya sardan. Apakah memahami maknanya? Enggak. Itu yang kita bahas kemarin-kemarin itu, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran secara sardan tanpa melihat maknanya, karena enggak tahu mungkin maknanya, itu sudah berpahala. Legenjeren ya. Itu tingkatan paling bawah itu. Dan orang Indonesia kebanyakan yang ini, yang pertama ini. Jadi hanya baca Al-Quran secara sardan saja. Di atasnya naik kepada tadabbur. Tadabbur itu sudah memikirkan apa yang dia baca. Makanya tidak heran ketika ada orang membaca Al-Quran sampai dia nangis. Bukan nangis karena ditinggal pacar atau ditinggal suami, ditinggal istri, bukan. Atau nangis karena banyak hutang, bukan. Tapi karena dia memang benar-benar memahami makna di dalamnya, sehingga kemudian masuk ke dalam keimanannya. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islam kenapa? Baca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha sampai ayat ke-8. Mungkin kalau santri Wonerjo atau kita lah gitu ya, semuanya ya. Baca surat Toha itu mungkin ya biasa-biasa saja, gak ada efek. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apalagi dibacanya dengan cepat itu kan. Ditambah dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang gak jelas. Pokoknya gitu-gitu misalnya. Tidak berefek apapun. Tapi ketika ayat yang sama ini kemudian sampai kepada telinga Umar bin Khattab, beliau kemudian mencoba mentadaburi makna dari apa yang dibacakan ketika itu. Toha dibaca sama beliau dan itu masuk. Akhirnya merubah 180 derajat. Yang awalnya beliau itu keluar dalam keadaan marah, ingin membunuh Rasulullah. Nah, ini akhirnya kemudian gara-gara surah Toha kebalikan sekarang. Jadi apa? Malah datang kepada Rasulullah untuk mendeklarasikan keislamannya. Ini gara-gara surah Toha. Itu adalah the power of tadabbur. Karena beliau mentadaburi. Kalau cuma hanya baca biasa saja, maka tidak berefek. Ya meskipun berpahala ya. Baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu berpahala. Apalagi ditambahin dengan tadabbur. Nah, baru yang tingkat paling tinggi itu adalah mengamalkan. Mengamalkan itu tingkat tinggi itu sudah, mengamalkan Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat dulu itu kadang membutuhkan 2 hari untuk hanya mempelajari 1 ayat. Abu, macik lemot itu sahabat Ustaz, benih lemot bukan. Tetapi 1 ayat itu benar-benar dipastikan itu dilakukan, baru setelah itu pindah ke ayat setelahnya. Contohnya ketika membaca
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tentang kewajiban berpuasa. Nah, beliau ini tidak akan pindah ke ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat, kecuali kalau sudah dipraktekkan. Itu para sahabat. Makanya sampai butuh sehari, 2 hari, 3 hari baru pindah ke ayat setelahnya. Begitu seterusnya. Kalau kita kan enggak. Kalau saya dulu masih kecil itu ngaji Al-Quran, saya ngaji kan di sini di dalamnya Kiai Sulhan. Biasanya kita saling lihat itu teman-teman itu, setemenan gitu kan. Teman saya waktu itu Gus Udin, yang sampean tahu mungkin ada Pak Malihan, fotokopian itu ya. Dan ada di sini namanya Sahari dan macam-macam lah. Itu kita bisa nanya, weh sudah nyampe mana kan? Saya sudah nyampe Al-Baqarah ayat ke-20 semisal. Akhirnya teman yang lain bilang, "Ada gue oleh itu." Ini saya sudah nyampe Al-Baqarah ayat ke-30 gitu kan. Jadi saling berkompetisi dalam nyak-benyaan. Kalau lancar biasanya banyak kita bacanya. Tapi kalau enggak lancar, apalagi gak gelegean gitu kan, sepet gitu kan ya sama beliau itu. Bung di ini. Tapi ada teman saya yang dia itu tidak pernah kena marah dan selalu selalu bacaannya selalu diakui gitu loh, gak pernah ini. Kalau saya dulu ngaji salah itu mohon maaf ya, dimarahin. Bukan seperti itu bacanya, seperti ini bacanya gitu. Tapi kalau teman saya ini dari awal sampai akhir dia tidak pernah dimarahin. Saya tahu Muzaki biasanya lewat sini kalau malam itu, tahu sampean Muzaki dulu itu biasanya pakai mobil kerangka. Mohon maaf dia kan tidak normal ya, tidak normal, jadi tidak bisa ngomong kayak kita gitu kan. Jadi kalau mau gitu, mohon maaf ya. Jadi kalau beliau ngaji selalu bener ngaji. Bunyai Kiai Sulhan selalu ya. Wis betul. Satu misal ngaji baba. Udah pernah dimarahin. Emang seperti itu udah. Bu Zaki masih sampai saat ini. Jadi dulu kita ngajinya di sini banyak waktu itu. Masih sehat-sehatnya Kiai Sulhan, masih muda-mudanya di sini. Jadi ketika itu kita saling berkompetisi. Mungkin sampai saat ini juga sama. Berkompetisi, ayo semakin banyak yang didapatkan di buku rapor atau apa. Setiap harinya kan ditulis, dicatat. Kalau sampean semakin banyak, teman sampean sedikit, sampean akan lebih berbangga. Oh, saya sudah lebih banyak daripada teman saya ini kan. Teman saya kegelegean gitu misal. Nah, sahabat tidak begitu dulu. Para sahabat itu memastikan baru pindah ke ayat yang setelahnya kalau sudah dilakukan, dikerjakan. Makanya mereka kemudian disebut dengan Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena memang mereka itu antara Al-Quran dengan raganya itu menjadi satu. Itu yang disebut dengan ahlul Quran wa khassatuh, orang-orang yang ahli Al-Quran, itu keluarganya Allah. Kita berharap ya mudah-mudahan bisa dikumpulkan atau ya setidaknya diakui sebagai ahlul Quran. Seperti itu. Jadi orang-orang yang benar-benar mempraktekkan Al-Quran. Ketika Rasulullah ditanyakan dulu, Sayyidah Aisyah ditanyakan tentang akhlaknya Rasulullah. Jawabannya apa?
kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma ahabba ilayya min aqra'al baqarata wa ali imrana tahdhiran. Kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, di dalam seperti yang dikutip oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau berkata, saya membaca idza zulzilat. Itu berapa ayat itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, dan seterusnya. Kan cepat sedikit itu. Dan membaca al-qari'ah, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil, dan seterusnya. Dan itu saya baca secara tadabbur, melihat maknanya secara mendalam. Ahabba ilayya, itu jauh lebih saya sukai daripada membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjang, sampai 3 juz itu kan ya. Dan ditambah dengan Ali Imran juga, tapi dibacanya secara cepat gitu kan ya, tanpa ditadabburi, tanpa dilihat maknanya. Itu perbandingannya. Jadi surah Az-Zalzalah sama Al-Qari'ah dibaca secara tadabbur itu lebih disukai oleh Ibnu Abbas daripada membaca Al-Baqarah dan Ali Imran tapi tidak ditadabburi. Memang butuh proses. Kita saat ini memang perlu kita akui, saat ini kita mungkin masih berada di level pertama ini. Nggak usah tadabbur, membaca Al-Quran saja kegelegean ya. Baca Al-Quran saja kegelegean, eret-eret. Nah, ya tidak apa-apa, memang itu proses terus kan. Ketika kita sudah mulai mumpuni bahasa Arabnya, nahwu sharafnya, balaghahnya, sudah bisa baca kitab, sehingga kita bisa mentadabburi Al-Quran. Tapi sebenarnya tidak usah ke arah sana. Sekarang kan ada banyak buku-buku terjemahan Al-Quran yang disertai dengan terjemahannya. Ya setidaknya itu bisa membantu kita meskipun tidak 100%. Karena yang namanya Al-Quran itu berbeda dengan terjemahan. Beda. Kalau terjemahan itu sudah masuk di situ pemahaman yang menerjemahkan. Contohnya, salah satu kuru. Kuru di sini mau diartikan apa? Suci apa kotor? Maka sampai lihat di terjemahannya gitu, bingung gitu. Suci apa kotor? Salah satu kuru. Sudah terjemahan, sudah di situ masuk pemahaman-pemahaman dari penerjemah. Tapi beda kalau kita sudah mempunyai malakah, kemampuan untuk memahami Al-Quran karena kita tahu bahasa Arab, tahu nahwu sharaf, balaghah, semua ilmu-ilmu komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam memahami Al-Quran. Dikatakan 17 ilmu. Ada 17 ilmu untuk bisa paham itu. Nah, kita sudah kuasai itu dan kita mentadabburi, bagus, luar biasa. Atau kalau memang tidak bisa memahami makna, ya sudahlah, dengan lagu wis sudah. Terkadang orang itu tersentuh hatinya dengan lagu meskipun tidak tahu artinya. Meskipun tidak tahu artinya. Apalagi tahu artinya. Ini pengalaman saya di Mesir. Perbedaan antara saya sholat tarawih di Indonesia dengan di Mesir. Menurut sampean apa perbedaannya? Ternyata ada perbedaan, ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama capek. Cuma perbedaannya penyebab capek. Kalau di Mesir itu penyebab capeknya karena terlalu lama berdiri.
Bayangkan 1 juz itu, dan itu dibaca secara lamban, tidak cepet-cepetan. Itu diselesaikan dalam 1 malam, terkadang 2 juz. Intinya sholat tarawih di sana bisa sampai 2 jam, 3 jam. Tapi kita mahasiswa Indonesia lebih suka sholat tarawih di SIK, namanya Sekolah Indonesia Kairo, sekolah SIK. Jadi SIK ini, SIC, mengikuti tradisi Indonesia, cepat, dan setelahnya ada makan-makannya. Oh, itu yang dicari itu, makan makanan Indo, bakso, lontong, gitu-gitu. Tapi kalau di masjid-masjid Mesir asli, ya itu tadi udah. Jadi capeknya itu karena kelamaan berdiri. Kalau di Indonesia capek karena terlalu cepat gitu kan. Ya kalau masih muda enak gitu kan. Pergerakan dari sujud ke ruku dan wah cepet, aman. Tilat tua itu kasihan ya. Udah tua itu kan. Aduh. Itu perbedaannya. Nah, dan itu banyak orang yang sampai nangis-nangis itu, sholat sambil nangis itu. Apalagi ketika akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan itu kan mereka i'tikaf. Nah, biasanya di situ di Mesir itu masjid yang paling favorit untuk i'tikaf itu namanya Masjid Amr bin As. Ini masjidnya Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad yang membuka Mesir dan menjadi gubernur di sana. Masjid Amr bin As. Itu untuk bisa i'tikaf di sana, kemudian kita pingin sholat di shaf paling awal, itu kita harus ini dulu, apa namanya? Kalau bahasa sana itu hajz, al-hajzu. Apa namanya? Booking. Harus pesan dulu. Caranya pesan gimana? Unik. Ada yang pakai botol. Botol ditulis namanya Udin satu misal. Habis itu taruh sholatib atau sholasi ya di lantai itu. Tapi kayak gitu itu masih rawan hilang. Kenapa? Kan gampang gitu kan ya. Ada yang lebih ekstrim lagi. Bawa apa? Bawa kasur. Bawa kasur, taruh di lantai itu, di sholatib, ditulisin nama Udin gitu. Itu lebih aman. Kalau kasur lebih aman. Seperti itu. Apalagi sampai tanggal 27. Nah, 27-nya ini yang siapa yang bayangkan? Doanya saja. Jadi di witir terakhir itu kan witir 3, 2, 1. Nah, yang satu ini ketika selesai ruku berdiri kemudian berdoa. Baca kunut itu ya. Doanya sekitar 1,5 jam. Wah, itu enaknya itu di situ. Saya jujur sholat sambil menangis, yaitu di situ di Mesir itu. Nggak tahu apakah karena apa namanya, karena suaranya yang enak, atau karena doanya yang benar-benar menyentuh, atau karena terlalu lama berdiri sehingga kering-kering semuanya ya. Waduh, bila sih turun nih, bila. Ya intinya tapi enak gitu, enak. Ini makna tadabbur, ditadaburi. Jadi biasa ketika orang yang sholat itu kemudian sampai nangis-nangis itu, yaitu karena mereka mentadaburi maknanya. Mentadaburi maknanya. Apalagi yang dibaca ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya melihat saja bangunan huruf yang membangun ayat ini itu sesuai dengan maknanya. Itu kan ada pengulangan kata. Zulzilah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Ada pengulangan kata. Ketika saya gempa itu apakah hanya satu gerakan atau berulang-ulang? Masa cuma gini saja, gitu aja. Ada gempa kayak gitu. Kan namanya gempa kan gini kan. Apalagi sampai gini-gini gitu kan. Itu gempanya ada berapa skala liter.
Pengulangan-ulangan. Sama juga dengan ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Benar-benar digoncang gitu kan. Bukan hanya ini, mungkin dibor mungkin sudah. Idza zulzilatil ardu. Sampai apa namanya pemilihan katanya tepat. Zulzilat. Getar, bergetar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqal. Athqal. Sampean baca athqal itu seakan-akan berat. Athqal, athqal, thaqil, berat. Sesuai dengan maknanya. Athqal. Beda dengan khafif. Khafif, ringan. Khafif. Jadi bahasa Arab itu juga menyesuaikan kadang. Menyesuaikan dengan makna yang sebenarnya. Khafif, ringan. Thaqil, berat kan ya? Mungkin orang yang tidak paham bahasa Arab mendengar kata thaqil itu juga maknanya kok berat gitu ya. Afqalaha, ketika itu bumi mengeluarkan beban-bebannya. Jadi orang-orang yang meninggal beratus-ratusan atau mungkin berabad-abad, berjuta-juta tahun mulai dari zaman Nabi Adam sampai saat ini dikeluarkan semuanya. Ini beban bumi ini. Menjadi bebannya bumi, dikeluarkan semuanya. Nah, jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran luar biasa. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Di sini disebutkan apa, diulangi berapa kali? Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kenapa Al-Quran terkadang mengulang kata yang sebenarnya sudah disebutkan sudah disebutkan gitu kan? Kan cukup sekali saja Al-Qari'ah, langsung ke itu. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakun, langsung Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Kan bisa seperti itu. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kok tambahin lagi wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar disebutkan 3 kali. Kenapa? Bukan pemborosan kata, bukan. Kalau kita mungkin bikin puisi diulang disebutkan berulang-ulang bukan karena tampak lebih indah, bukan. Karena memang tidak ada lagi yang mau ditulis kan. Akhirnya disebutkan 2 kali. Oh, bunga. Oh, bunga gitu. Kenapa kau disebut tadi? Tada sih yang boleh. Saya dulu pernah kelas 4 MI. Jadi waktu itu Gus Ur, saya ingat sekali. Gus Ur ngisi materi tentang Ramadan. Nah, intinya setelah selesai setelah selesai materi itu ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu dibentuk kayak game gitu. Nah, gamenya apa? Yaitu musik berjalan. Jadi ada amplop, kemudian nanti dijalankan. Nah, ketika musiknya berhenti, maka amplop itu berhenti di siapa? Dia harus buka isi amplop itu. Dan rata-rata berupa hukuman rata-rata. Intinya kemudian ya itu berjalan. Singkatnya ternyata kemudian amplop itu jatuh di tangan saya dan musiknya berhenti. Saya buka, harus membaca puisi tentang ibu. Pokoknya panjang lah ininya puisinya. Saya maju, ketika itu kan nama juga anak kecil kan ya, maju, di depan umum dilihat teman-temannya gitu kan, baca dah. Ibu. Kata teman-teman itu, menghayati gitu. Menghayati, padahal bukan menghayati itu. Tapi karena ngitek akhirnya nangis. Akhirnya kemudian digantikan. Ya wis lah, karena sudah nangis kan ya. Masa harus dilanjutkan, harus sampai selesai kan enggak. Sama Gus Dur diganti sama Pak Wanto, tahu Wanto ya? Pak Wanto yang biasa di SMK.
Yang biasa di SMK biasanya jaga gerbang, kemudian jaga warung di SMK. Ya ini rumahnya di barat sini. Pak Mansur tahu kan ya? Putranya Pak Mansur ya. Hanya diganti beliau itu. Intinya kemudian setelah selesai baca puisi yang diulang-ulang itu ibu, selesai sudah dilanjutkan gamenya. Tetap waktu itu karena saya sudah ikut sudah di luar. Ambil amplop yang lain, habis itu jalan sudah, musiknya jalan, kemudian dimatikan. Ternyata waktu itu berakhir di Bak Faik yang rumahnya ini, yang toko itu, yang Bak Faik tahu kan ya? Yang seksi itu loh. Yang gemoy. Ini pokoknya Bapak ikhlas inilah ya. Ini live ini loh palang. Nanti ada yang ngasih tahu ini. Ya intinya begitu. Dibuka ternyata selamat Anda mendapatkan uang 1.000 rupiah gitu. 1.000 rupiah ketika itu udah besar sekali. Waktu itu beli Miduo, namanya Miduo. Itu dapat 2 sudah. 500-an Miduo. Saya mikir gitu, mak bukan itu saja amplop yang di saya itu, malah disuruh puisi ibu. Nah, kenapa kok diulang? Kembali lagi ke Al-Quran. Kok diulang sampai 3 kali? Bukan pemborosan kata, tapi Allah ingin memberitahukan bahwa apa yang akan disampaikan ini adalah hal yang besar. Maka kamu harus perhatikan. Makanya kan terkadang guru itu ketika ingin menyampaikan materi yang penting biasanya diulang-ulang. Kenapa? Karena ini penting. Ini masuk ujian nanti. Diulang-ulang akhirnya. Itu. Ini juga sama. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Supaya orang akhirnya kemudian intibah. Intibah itu apa artinya? Iya, langsung gini kan. Yang awalnya mungkin main game gitu kan, ketika disebutkan 3 kali langsung gini. Langsung perhatian kan. Itu intibah. Tapi kalau cuma disebutkan sekali Al-Qari'ah, mungkin yang lain lagi kor-koran gitu kan. Atau main game, main WA gitu kan. Jadi itu rahasia Al-Quran. Kenapa kok disebut 3 kali? Kenapa kok pilihnya redaksi katanya ini? Semuanya penuh rahasia di situ. Nah, itu bisa kita gali kalau kita mau mentadabburinya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau mentadabburi, memikirkan Al-Qur'an serta memikirkan apa yang ada di dunia ini, di alam ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, setelah sampean mentadabburi pasti yang muncul apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini Allah ciptakan ini tidak sia-sia. Nyiptakan nyamuk tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bayangkan dari nyamuk saja sudah banyak pabrik yang muncul dan akhirnya banyak mendapatkan pekerjaan dari nyamuk itu. Corona yang sampai takuti itu sudah banyak menghasilkan itu. Banyak menghasilkan gaji buat dokter, menghasilkan vaksin gitu kan ya. Berapa banyak orang yang kerja di vaksin? Banyak. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka terakhir pasti muncul apa? Subhanaka faqina adzabannar. Pasti akan muncul subhanallah. Wah, maha suci Allah. Itu pasti seperti itu. Terakhir itu pasti akan nyampe kepada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Isra Mi'raj ini yang terakhir. Kejadian Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kuasanya Allah. Itu pada akhirnya natijahnya, hasilnya adalah subhanalladzi asra, maha suci Allah. Luar biasa.
Bagaimana Nabi Muhammad bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah dengan durasi yang sangat cepat sekali gitu kan ya. Ya itu, kalau kita mau berpikir, mau mentadaburi, maka akan tampak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membacanya teker-peker gitu kan ya, yang penting mare selesai hatam, kemudian doa mulai sangwen gitu kan ya. Oleh berkat oleh ajeng panggeng, teng-teng gitu ya. Biasanya kan gitu kan ya. Seneng sudah. Ya tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau ditambah dengan tadabbur, oh, luar biasa. Apalagi di level ketiga, apa itu? Level ketiga tadi? Mengamalkan. Itu sudah lebih bagus lagi itu sudah. Ya bertahap. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.